Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertemu dengan saya, Anggoro Catur Sarjana Pendidikan, selaku guru yang mengampu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah anak-anakku semuanya, peserta didik baru SMP 1 Bukit Muning dari kelas 7 sampai 71 sampai dengan 77, kita akan memulai pelaksanaan pembelajaran IPA secara daring. Oke, untuk materi pertama kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada materi objek IPA dan pengamatannya, kita akan mempelajari beberapa hal diantaranya yaitu penyelidikan tentang IPA. Pada penyelidikan tentang IPA ini ada beberapa pelajaran atau beberapa subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai keterampilan proses dalam IPA, yang kedua sikap ilmiah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk mempelajari tentang objek IPA dan pengamatan, tentunya kalian sudah memegang buku pegangan. Materi pembelajaran ini mengacu pada buku paket IPA SMP MTS kelas 7 semester 1 bab 1 halaman 1 sampai dengan 31, penerbit Kemendikbud RI. Untuk keterampilan proses dalam IPA dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan proses sains dasar atau bahasa Inggrisnya basic skill, dan yang kedua, keterampilan proses sains terintegrasi atau bahasa lainnya adalah integrated skill. Untuk keterampilan proses sains dasar atau basic skill, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, di antaranya keterampilan mengamati, keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi, keterampilan memprediksi, keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi, dan keterampilan mengkomunikasikan. Untuk keterampilan proses sains dasar atau basic skill ini, kita harus tahu bahwasanya kita mempelajari IPA atau ilmu pengetahuan alam, tentunya berbeda di waktu SD, kita harus mampu mengeksplorasi diri bahwasanya kita bisa melakukan sesuatu hal yang baru di sekitar lingkungan kita, dan mengamati, dengan mengklasifikasi, dengan memprediksi, dan menyimpulkan, serta memberikan informasi apa yang kita dapatkan terhadap orang lain. Kemudian keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skill, itu ada beberapa poin yang akan kita bahas, diantaranya merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan penyelidikan atau percobaan. Tentunya, kalian waktu SD sudah diajari oleh bapak gurunya ketika SD, kalian mungkin sering belajar di luar, kalian tentu pernah belajar di lingkungan, kalian tentunya pernah mengamati di sekitar lingkungan sekolah. Disitulah kita akan mendapatkan beberapa hal yang menjadi masalah, kemudian kita hubungkan dengan variabel, misalnya di suatu kebun percobaan atau di lingkungan sekolah atau di kebun herbal, ada beberapa jenis tanaman obat, kita hubungkan, contoh jahe, kunyit, kemudian laos dan sebagainya. Tentu itu semuanya memiliki manfaat atau memiliki fungsi yang dalam kehidupan kita bermanfaat untuk orang banyak. Disitulah nanti kita teliti, kita amati, kemudian kita coba hasilnya bagaimana, yang itulah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya sikap ilmiah. Di dalam IPA atau ilmu pengetahuan alam, kita dituntut untuk bisa bersikap ilmiah. Sikap ilmiah diantaranya mampu membedakan opini dan fakta. Diingat, mampu membedakan opini dan fakta. Kemudian kedua, berani mencoba. Ingat, pelajaran IPA harus berani mencoba. Sekalipun dalam percobaan itu salah, sekalipun dalam percobaan itu belum menghasilkan jawaban yang benar atau belum menghasilkan hasil yang tepat, kita harus berani mencoba.
jujur. Ingat, jujur itu sangat diutamakan dalam bersikap ilmiah. Tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh mengada-ada fakta, ataupun tidak boleh merekayasa yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Yang berikutnya, teliti. Tentunya dalam melakukan sikap ilmiah, kita harus teliti dalam mengamati beberapa hal, baik itu secara informal atau tidak formal, baik itu secara tulisan atau lisan, kita harus teliti. Tidak serta-merta kita harus mengadakan sesuatu yang bukan di luar tanggung jawab kita. Kemudian selalu ingin tahu, tentu rasa penasaran yang tinggi, kemudian ingin lebih tahu atau lebih paham, itu wajib kita harus ketahui. Kemudian objektif di sini apa adanya, tidak diada-adakan atau tidak mengada-ngada. Kemudian mau bekerja sama atau bekerja dengan tim atau network, kita harus bisa bekerja sama, tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Terbuka dan fleksibel, tentunya apa yang kita dapatkan, hasilnya maupun pada saat proses kita harus terbuka dan fleksibel. Bertanggung jawab, ini kaitannya dengan jujur. Insya Allah kalau kita jujur melakukan suatu percobaan, kita pun akan berani bertanggung jawab. Ulet dan gigi. Ulet dan gigi. Ulet di sini bukan ulat ya, diingat. Ulet dan gigi, artinya kita benar-benar giat. Gigi, sampai sejauh mana sikap ilmiah kita yang kita terapkan dalam belajar IPA ini, orang lain menjadi tahu dan ingin melihat bahwasanya kita mampu. Yang terakhir, mensyukuri karunia Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Kita bisa hidup, kemudian ada beberapa benda yang bisa mati, kita pun nanti mati, kita harus bisa mensyukuri karunia Tuhan. Oke, pada materi pengamatan IPA atau objek IPA dan pengamatannya ada beberapa hal yang kita pelajari, diantaranya pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama pengukuran, yang kedua besaran pokok, yang ketiga besaran turunan, dan yang keempat adalah besaran vektor dan skalar. Besaran vektor dan skalar. Yang pertama kita bahas pengukuran. Namun sebelumnya ada beberapa kata kunci dan definisi materi pembelajaran dalam bahasan objek IPA dan pengamatan, yaitu pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Dan yang terakhir, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Selanjutnya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakan dengan angka disebut dengan termometer. Pengukuran. Oke, kita lanjutkan dengan pengukuran. Pengukuran yang dipelajari ada 4. Yang pertama, satuan baku dan tidak baku. Yang kedua, pengukuran langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, kesalahan dalam pengukuran. Yang keempat, ketelitian dan keselamatan kerja. Pengukuran sendiri didefinisikan adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Diulangi, pengukuran adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan baku dan tidak baku. Untuk satuan baku dan tidak baku mencakup satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan sendiri didefinisikan atau artinya adalah standar ukuran dari suatu besaran. Contoh satuan tidak baku: jengkal,
hasta, depa, ataupun kaki. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya anak-anakku, kalian mungkin pernah bermain ceplak atau bermain yang lainnya, yang pada saat itu kalian tidak memiliki alat atau satuan baku, kalian bisa pergunakan dengan jengkal, ataupun hasta, depa, ataupun kaki. Kalau dalam bahasa kita sekilan, 2 kilan, 3 kilan, itu satuan tidak baku. Untuk satuan baku, yang pernah kita amati dan sering kita lihat adalah penggaris. Di situ sudah ada satuannya, sentimeter atau cm, inci. Sentimeter biasa di bagian penggaris bagian atas, 0, 1, 2, 3, sampai 30. Contohnya penggaris plastik. Di bawahnya ada pun demikian, berjarak lebih jauh, 0, 1, 2, sampai berikutnya. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung dan tidak langsung mencakup pengukuran langsung yang didefinisikan sebagai pengukuran menggunakan alat ukur sehingga bisa diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya, mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Di situ langsung ditemukan hasilnya. Berapa sentimeter kah atau berapa meter kah? Yang kedua, pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk menghasilkan hasil yang diukur. Contohnya, mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali. Lalu, panjang tali diukur dengan penggaris. Artinya ada 2 langkah yang dilakukan. Pertama, menggunakan tali untuk mengukur diameter atau lingkar pohon. Kemudian setelah diketahui, baru nanti digunakan penggaris berapa meter atau berapa sentimeter ke lingkar pohon tersebut. Artinya 2 langkah dalam mengetahui hasil yang diukur. Berbeda dengan pengukuran langsung tadi, hanya sekali saja. Yang berikutnya adalah kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran mencakup 2 bagian atau 2 item. Yang pertama, kesalahan sistematis, dan yang kedua, kesalahan acak. Untuk kesalahan sistematis, jenis kesalahannya ada 3 bagian atau 3 macam. Yang pertama, kesalahan alat ukur. Yang kedua, kesalahan manusia. Dan yang ketiga adalah kesalahan lingkungan. Untuk kesalahan alat ukur, pengertiannya atau didefinisikan sebagai kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan alat ukur yang digunakan. Contoh, kesalahan dalam kalibrasi atau dalam pengecekan awal tidak tepat. Contoh yang kedua, penunjuk nilai 0 bergeser dari titik 0 yang sebenarnya. Biasanya dalam menggunakan mistar, meteran atau penggaris, kita tidak tepat atau kita tidak teliti dalam memastikan titik untuk pengukuran. Contoh yang ketiga, bila menggunakan pegas, pada neraca pegas melemah, sehingga penunjukan angka oleh jarum menjadi tidak akurat. Hal ini biasanya disebabkan karena per atau pegas yang digunakan karena sering digunakan, ataupun karena berkarat, mengakibatkan neraca pegas menjadi melemah. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan manusia atau human error. Kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahuinya cara pengukuran yang benar. Contoh, kesalahan paralak, yaitu kesalahan pembacaan skala analog pada sudut yang salah. Biasanya hal ini terjadi pada beberapa tempat yang dalam pengerjaannya atau dalam kesalahan manusianya orangnya terburu-buru, tidak teliti. Makanya dalam pembelajaran IPA, objek IPA dan pengamatannya, teliti itu sangat penting sekali. Teliti sangat penting sekali. Jenis kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan lingkungan.
Pengertiannya, kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Diulangi, kesalahan lingkungan adalah kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Contoh, kesalahan saat terjadi perbedaan suhu, tekanan, kelembapan udara, atau percepatan gravitasi dengan kondisi sewaktu kalibrasi. Biasanya, kejadian seperti ini berhubungan dengan jeda atau waktu yang digunakan. Selang waktu tersebut bisa menyebabkan kesalahan yang diakibatkan oleh lingkungan. Suhu saat jam 6 pagi, tekanan saat waktu sore atau malam hari, kelembaban udara saat pagi, siang ataupun sore hari, itu akan berpengaruh terhadap kesalahan lingkungan. Berikutnya adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu sehingga mengganggu kerja alat ukur. Sebagai contoh, gerak drone pada molekul udara, fluktuasi atau naik turunnya tegangan listrik, dan noise atau draw elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Itu adalah kesalahan acak. Berikutnya kita akan mempelajari tentang ketelitian dan keselamatan kerja. Pada objek IPA dan pengamatan, tentunya ketelitian dan keselamatan kerja sangat diutamakan. Jangan karena mengejar sesuatu materi, jangan karena sesuatu yang harus diselesaikan saat itu juga, ketelitian dan keselamatan kerja diabaikan. Itu sangat berbahaya sekali. Sama halnya seperti kita mengendarai sepeda motor. Sama seperti hal kita mengendarai mobil. Menggunakan helm, menggunakan sabuk pengamat. Dalam objek pengamatan pun, ketelitian dan keselamatan kerja itu yang diutamakan. Untuk objek IPA dan pengamatan, ketelitian dan keselamatan kerja itu dikhususkan pada beberapa titik diantaranya dalam pengukuran. Misal, ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya, ketelitian perhitungan dan pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Misal, keselamatan dan ketelitian kerja di laboratorium sekolah, tentu sekolah kita sudah punya laboratorium, di situ ada tata tertib, apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang tidak harus dikerjakan. Contoh, ada beberapa bahan kimia yang tidak boleh disentuh dengan tangan langsung, tidak boleh dihirup dengan hidung, tidak boleh terkena dengan tangan atau bagian tubuh yang lain. Disitulah keselamatan kerja yang diutamakan. Makanya ketika masuk dalam laboratorium atau masuk dalam ruang-ruang tertentu, di situ pasti ada tata tertib untuk keselamatan maupun ketelitian dalam kita melaksanakan kegiatan di dalam ruang tersebut. Kita lanjut ke besaran pokok. Masih materi mengenai objek dan pengapatannya, mengenai pengukuran besaran pokok. Di SD mungkin pernah mendengar apa sih besaran pokok, kemudian apa saja sih contohnya besaran pokok. Oke, lebih dipertegas lagi, di besaran pokok di kelas 7 ini, kalian akan mempelajari tentang besaran pokok. Yang artinya adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Diulangi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang. Satuannya adalah meter. Simbolnya M. Besaran pokok kedua, massa. Satuannya kilogram. Simbolnya kg. 3. Waktu. Satuannya adalah skon.
Nah, kalau skon ini dalam bahasa hari-hari kita adalah detik. Tetapi dalam IPA tidak detik, tapi skon. Simbolnya S. Berikutnya, yang keempat, suhu. Satuannya adalah Kelvin. Simbolnya K. Pak, bukannya suhu itu satuannya adalah derajat Celcius? Itu yang di Indonesia. Tetapi secara internasional atau dalam SI, sistem internasional, suhu satuannya adalah Kelvin dengan simbol K. Yang kelima, kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Simbolnya A. Jadi ingat, kalau kuat arus listrik, satuannya ampere, kalian ingat jembatan yang terpanjang di Sumatera Selatan. Ada jembatan Ampera. Ada yang pernah ke Sumatera Selatan, Palembang? Yang melintasi sungai apa itu namanya? Iya, Sungai Musi. Disitulah ada jembatan Ampera. Tapi kalau kita plesetin, satuan dari kuat arus listrik adalah ampera. Jadi ingat, mengingatnya mudah. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela atau CD. Yang ketujuh, jumlah zat. Satuannya adalah mol. Simbolnya adalah mol. Itulah besaran pokok yang ditekan secara internasional atau secara SI. Pak, boleh lebih nggak 7? Tidak boleh. Besaran pokok ini digunakan seluruh seantero jagat raya, tidak hanya di Indonesia. Cuma kalau di Indonesia bahasanya panjang, mungkin bahasa Inggrisnya long. Begitu juga dengan yang lain. Nih, contoh dari beberapa besaran pokok. Ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Kemudian massa, besaran pokok, alatnya ada neraca Oahaus dan timbangan duduk. Neraca Oahaus ini biasanya di lab tentunya ada. Kalau timbangan duduk mungkin di rumah temanmu yang berjualan, di situ pasti ada timbangan duduk. Pak, selain dari neraca Oahaus dan timbangan duduk, adakah alat lain yang menggunakan besaran pokok? Ada. Misalnya neraca digital, seperti di Indomaret, di toko emas, itu menggunakan neraca digital. Ketika barang atau benda ditempatkan di bagian atasnya, maka angka secara digital atau secara angka akan menunjukkan massanya, berapa kilogram benda tersebut. Kemudian, contoh dari waktu, jam pendulum, stopwatch, dan jam atom, atau jam tangan, atau jam dinding. Alat ukur suhu, termometer. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini mungkin anak-anak ketika baru masuk SMP 1, ketika perkenalan MPLS, ada petugas, teman Bapak, di situ ada Pak Bambang, Pak Adianto, Pak Romi, Pak Supri, Pak Habil, memegang alat yang ditempelkan atau diberi jarak 10 cm dari kening kalian, kemudian terdeteksi suhu kalian dalam kondisi berapa, di situ akan terlihat. Itu namanya termogan. Kenapa dinamakan termogan? Karena bentuknya tembakan. Termo itu artinya pengukur suhu, jadi kalian akan diketahui berapa suhu tubuh saat itu juga. Berikutnya alat ukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Yang orang tuanya bekerja di PLN atau di tempat-tempat tertentu di bengkel, ampermeter ini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui berapa sih kuat arus listrik yang ada dalam alat tersebut. Oke. Kalau tadi di alat panjang ada yang Bapak katakan jangka sorong seperti ini bentuknya. Nanti kalau kalian masuk STM, melanjutkan ke jenjang berikutnya, kalian akan kenal dengan yang namanya jangka sorong. Luar biasa sekali ketelitian dari jangka sorong tersebut. Biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, ataupun ketebalan atau ketipisan suatu benda. Di sini Bapak gambarkan animasi dari bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Yang di bawah ini adalah contoh dari mikrometer skrup. Lihat, ada roda bergigi, kemudian berputar. Ini benda, misalnya kelereng atau biji besi atau kelahar. Diukur. Cara menggunakan ada rang tetap, ada rang geser, ada mut pengunci biar benda tersebut tidak jatuh, ada skala nonius dan skala utama. Di situ akan terbaca berapa milimeterkah biji besi atau kelahar tersebut. Ini luar biasa sekali penggunaannya dan harus ketelitian tentunya seperti dikatakan di awal. Dalam objek pengamatan IPA, ketelitian itu sangat diutamakan.
Berikutnya alat ukur waktu. Mungkin kalian sudah paham tadi dikatakan stopwatch. Bentuknya seperti apa? Nanti kalau kalian ketemu Pak Haji Mujam, Bapak Datun, Bapak Bambang, ataupun Pak Adianto, ketika kalian nanti lari, ketika kalian olahraga, teman-teman Bapak tersebut akan menggunakan stopwatch untuk mengukur berapa menitkah atau berapa detikkah kecepatan, waktu, tempuh, sekian meter, bisa terdeteksi dengan menggunakan stopwatch. Yang kedua, jam. Tentunya kalian punya jam kan? Ya, jam sekarang banyak macamnya, ada jam digital, jam dinding, jam tangan, dan sebagainya. Kita lanjut, kalau ada besaran pokok, tentunya ada besaran turunan. Definisi di besaran turunan atau pengertian dari besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan, luas, volume, konsentrasi, laju pertumbuhan, frekuensi denyut nadi, ataupun produktivitas lahan pertanian. Di sini Bapak ambil satu sampel, satu contoh cara mengukur benda yang bentuknya tidak teratur, yaitu dengan menggunakan gelas ukur. Di sini ada sebongkah atau ada seperti ini, sebongkah batu. Di sini ada air. Kemudian batu tersebut kita celupkan di dalam air, airnya akan tumpah. Di situ akan terukur berapakah volume batu tersebut. Itu cara menggunakan besaran turunan, contohnya mengukur benda yang bentuknya tidak teratur. Yang berikutnya besaran vektor dan skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah, contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar, tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya, volume, massa, waktu, dan jarak. Jadi ingat, ada dua macam besaran, yaitu besaran vektor dan besaran turunan dari besaran-besaran sebelumnya. Oke. Setelah materi yang sudah Bapak sampaikan mengenai objek IPA dan pengamatan, tentunya kita juga akan melatih bagaimana kalian memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Bisa kalian lihat di bab 1 mengenai objek IPA dan pengamatan, dari halaman 1 sampai 31 dari buku paket yang dibagi oleh sekolah, dipinjamkan kalian. Mohon dirawat buku IPA tersebut. Soal pertama. Apa yang dimaksud objek pengamatan IPA? Yang kedua, definisikan apa yang dimaksud dengan mengukur. Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Pertanyaan ketiga atau soal ketiga, apakah yang dimaksud dengan besaran pokok? Tuliskan 7 besaran pokok tersebut beserta satuan dan simbolnya. Soal keempat, identifikasikanlah alat-alat ukur yang ada di rumahmu yang merupakan besaran pokok berupa panjang, massa, dan waktu, serta jelaskan masing-masing fungsinya. Soal terakhir, tuliskan apa yang dimaksud dengan besaran turunan dan berikan 4 contohnya. Dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk nomor 3, apakah yang dimaksud dengan besaran pokok? Boleh kalian buat menggunakan tabel seperti di materi yang Bapak sampaikan tadi. Nomor, besaran pokok, satuan, dan simbol. Silakan. Nomor 1, contoh, panjang. Satuannya adalah meter. Simbolnya M. Silakan dilanjutkan. Nomor 2,
nomor 3, 4, 5, sampai nomor 7. Soal nomor 4, Bapak jelaskan, identifikasikanlah. Artinya, identifikasinya kalian cari ciri-cirinya. Atau kalian bedakan alat-alat ukur yang ada di rumahmu yang merupakan besaran pokok berupa panjang. Bapak kasih contoh satu. Panjang. Alat ukur panjang, penggaris. Fungsinya untuk apa? Silakan dijelaskan. Penggaris digunakan untuk bla 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 bla. Masa. Di situ ada contohnya tadi, silakan. Fungsinya adalah untuk bla 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 bla. Begitu juga dengan waktu. Kemudian soal nomor 5. Tuliskan apa yang dimaksud dengan besaran turunan. Tadi sudah Bapak jelaskan, di bukumu pun ada definisi atau pengertian dari besaran turunan dan berikan 4 contohnya. Pak, kalau kurang dari 4 boleh nggak? Tidak boleh. Kalau lebih dari 4 silakan. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada tutorial pertama ini, pada materi objek IPA dan pengamatannya. Bapak ucapkan terima kasih. Ada sedikit motivasi untuk kalian belajar di rumah tentunya di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka. Jadilah kakak besar. Jadilah kakak besar. Kakap itu ikan. Kakak kreatif. Analisis. Kritis. Ambil keputusan. Pecahkan masalah. Besar. Belajar terus. Sikap positif, atau bahasa kerennya sekarang positive thinking, aktif disiplin, dan rasional. Inilah yang ciri-ciri salah satu orang IPA. Kita harus menjadi kakap besar, kreatif, analisis, kritis, ambil keputusan, pecahkan masalah, belajar terus, sikap positif, aktif disiplin, dan rasional. Demikian pembelajaran materi IPA pada hari ini. Sekali lagi tetap semangat di masa pandemi COVID-19. Belajar terus tanpa putus asa. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.